Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Saat ini kita sudah sampai di tematik 6D. Ini bukunya sudah kamu persiapkan. Siapkan juga buku pena ya. Buku penanya sudah di buku pena 6B. Dua-duanya kamu persiapkan karena kita akan segera memulai pembelajaran kita tematik 6B. Sebelumnya silahkan berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dimudahkan sama Allah untuk memahaminya. Silahkan berdoa. Baik teman-teman, sudah siap ya? Di pembelajaran tematik 6D ini kita akan membahas tentang globalisasi. Sudah tahu ya apa itu arti globalisasi? Globalisasi itu berasal dari bahasa Inggris globalization yang artinya mendunia, proses mendunia. Maka secara umum, pengertian globalisasi adalah masuknya suatu negara ke ruang lingkup dunia atau yang lebih luas lagi. Karena kita sedang membahas tentang negara-negara ASEAN, maka nanti akan menjelaskan tentang proses mendunia ini tentang negara-negara ASEAN. Apa saja sih yang menjadi faktor kenapa negara-negara ASEAN bisa saling bekerja sama, terutama dalam proses globalisasi ini ya? Yang pertama, ini karena sumber daya alam yang beraneka ragam. Karena mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda, maka otomatis negara ASEAN ini saling bekerja sama untuk melengkapi sumber daya alam masing-masing negara ASEAN. Yang kedua, karena berada di dalam suatu wilayah yang sama. Negara-negara ASEAN ada di wilayah yang sama, ini memungkinkan besar untuk saling bekerja sama. Dan yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tiga faktor inilah yang menjadi dasar kenapa negara-negara ASEAN bisa melakukan kerjasama dalam proses globalisasi. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN yang pertama akan dijelaskan adalah di bidang sosial. Negara-negara ASEAN saling bekerja sama di bidang sosial, di antaranya adalah dengan melakukan bantuan, memberikan bantuan terhadap penanggulangan bencana sesama negara ASEAN. Jadi kalau ada negara satu yang mengalami bencana, maka negara yang lain akan mengirimkan bantuan bahu-membahu menolong negara ASEAN yang sedang terkena bencana. Yang kedua, dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di negara-negara ASEAN ya. Kemudian meningkatkan perlindungan sosial di negara-negara ASEAN. Itu di bidang sosial ya. Dan yang kedua adalah kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya. Di bidang budaya, bentuk kerjasama yang dilakukan adalah yang pertama dengan meningkatkan jumlah tenaga ahli untuk meningkatkan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, melakukan pertukaran pelajar dari negara ASEAN yang satu ke negara ASEAN yang lain, kemudian melakukan kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara ASEAN, kemudian mengenalkan budaya-budaya khas masing-masing negara ASEAN dengan menyelenggarakan pesta seni gitu ya, kemudian juga melakukan penyelenggaraan pesta olahraga seperti SEA Games ya. Itulah beberapa bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial dan budaya. Selain di bidang sosial budaya, bentuk kerjasama negara-negara ASEAN yang lain adalah di bidang politik, ekonomi, dan juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tugas kamu adalah mencari di buku pena ya, buku pena 6B ini, silahkan dicari, dirangkum di buku tulis apa saja sih bentuk kerjasama oleh negara-negara ASEAN di bidang politik, ekonomi, dan ilmu dan teknologi. Masing-masing 3 saja, silahkan ditulis di buku tulis.
gratis. Nanti seperti biasa difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Nah, teman-teman, bisa dirasa cukup ya apa yang sudah dijelaskan. Jadi kesimpulannya, negara-negara ASEAN yang tergabung di dalam ASEAN ini melakukan beberapa kerjasama, dan kerjasama itu dilakukan di dalam proses globalisasi, yaitu proses yang mendunia. Tentu kerjasama negara-negara ASEAN ini terjadi di banyak bidang. Yang pertama tadi sudah dijelaskan di bidang sosial, di bidang budaya, dan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jelaskan tadi ya, untuk mencari bentuk kerjasama yang ada di negara-negara ASEAN di bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, masing-masing 3 ya. Seperti biasa, saya diharap kalian tetap semangat untuk membaca, karena materi kita ini materi IPS. Mustahil kamu bisa memahami semua yang ada di buku kalau kamu tidak membacanya. Jadi ini saya diharap tetap semangat, tetap jaga kesehatan, baca bukunya, garisin, stabiloin yang penting-penting. Kalau ada yang mau ditanyakan, kamu boleh japri ke wali kelas masing-masing. Dan tetap sehat ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya yang sudah disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.